Halo semuanya, selamat datang di Wajib Tonton, tempat di mana hiburan, kesuksesan, dan kebahagiaan berkumpul. Hari ini kami punya kejutan besar untuk kalian. Untuk pertama kalinya di Indonesia, kami mempersembahkan salah satu program YouTube paling viral di dunia, sekarang dengan dubbing dan terjemahan bahasa Indonesia. Ya, benar sekali. Ini dia, MR Beast. Siapa sih Mr. Beast? Dia adalah salah satu YouTuber terbesar di dunia dengan ide-ide yang gila dan luar biasa. Mr. Beast, YouTuber terbesar di dunia dengan dubbing. Bagi-bagi uang jutaan dolar, tantangan ekstrim, dan video-video yang membuat kalian ternganga. Dan ini baru permulaan. Setiap hari, kami akan menayangkan video-video seru, viral, dan penuh inspirasi dari seluruh dunia, semuanya dalam bahasa Indonesia. Jadi, jangan lupa subscribe sekarang juga, tekan tombol like, dan bagikan channel ini ke semua teman kamu. Wajib tonton, karena keseruan ini tidak boleh terlewatkan. Mulai videonya dan semoga Anda menikmatinya. Sebelum mulai, like video ini sekarang dan mari kita lanjutkan. Di belakang saya ada 100 orang berdiri dan di antara mereka ada yang berusia 1 tahun hingga 100 yang keluar dari kubusnya akan memenangkan $500.000. Kompetisi resmi dimulai. Mari kita lihat berapa usia yang akan memenangkan permainan. Saya berusia 31, memiliki pemandangan terbaik dan motivasi terbaik. Yang kedua, untuk yang terbaik adalah ini, tepat di depanmu. Putriku akan berusia 3 tahun dalam beberapa hari. Aku mencintaimu, putriku. Aku di sini untukmu. Saya berusia 69 tahun, siap menang kompetisi ini. Apa strategi Anda untuk menang? 10, 10, 10, 10, 10, 10. Saya telah memasang hampir 300 kamera dimanapun saya bisa. Jadi kami mengawasi setiap gerakan semua orang. Hal pertama yang menarik perhatian saya adalah strategi aneh dari anak-anak. Strategi saya adalah membuat banyak kebisingan, cuy, agar orang tidak bisa tidur dan mereka menyerah. Dan yang mengejutkan, itu berhasil. Orang-orang yang lebih tua tidak bisa menahannya dan mulai mengundurkan diri. Seseorang tolong beritahu gadis ini untuk tidak berteriak begitu banyak. Saya ingin. Dia bahkan berhasil mengeluarkan beberapa anak-anak. Dia akan keluar. Apakah kamu memenangkan hadiahnya atau tidak? Ya. Lalu kenapa kamu keluar? Saya punya kabar baik untuk kalian. Kalian bertahan lebih dari 1 tahun. Kalian memiliki banyak pengalaman. Menurut kalian, apakah ini sulit atau mudah? Saya berada di perang dunia. Kedua, itu dianggap sebagai makanannya. Masuk akal. Terima kasih atas usaha kalian. Tantangan baru dimulai beberapa jam dan sejauh ini 10 orang telah mundur. Kami juga meninggalkan mereka sendirian sepanjang hari dan ini membuat lebih banyak orang ingin pergi. Saya ingin pulang ke rumah. Saya rindu anak-anak saya. Selamat tinggal. Besok saya ada sekolah. Saya tidak berpikir permainan ini cocok usia saya. Saya merasa bosan. Saya juga rindu anjing saya. Ini untuk sampai di sini. Serius kamu bilang? Menurut saya itu aneh. Kamu sekarang punya kesempatan untuk memenangkan $500.000, tapi kamu bosan dan ingin pergi. Tapi beberapa orang ingin tetap tinggal bagaimanapun caranya. Saya di sini untuk keluarga saya. Saya berharap bisa membiayai kuliah adik perempuan saya. Saya berjanji kepada salah satu cucu saya untuk datang ke sini dan menunjukkannya betapa kuatnya saya di usia 70 tahun. Tidak perlu strategi, saya akan tinggal sampai Natal. Ini adalah awal hari kedua dan hanya 17-2 dan 6 orang yang tersisa. Mari kita lihat bagaimana keadaan kita sekarang di usia 100 tahun. Halo, bagaimana kabarmu? Baru saja hari kedua dimulai. Apakah kamu ingin tetap tinggal atau ingin pulang? Tidak, saya pikir saya akan pulang. Saya yakin keluarga saya selalu melupakan ini. Kamu pernah berada di Perang Dunia dan juga di kompetisi Mr. Nix. Ini hari kedua dan saya baru saja mulai merasa hangat. Begitu banyak uang di sini. Tepat di depan mataku. Wow, bagaimana kamu bisa melukis sebanyak ini? Dengan kayu. Selalu menarik melihat bagaimana orang menghibur diri mereka dalam tantangan ini. Beberapa orang melukis di dinding dan beberapa membuat rumah bantal untuk diri mereka sendiri. Jadi sepertinya saatnya untuk membawa tantangan ini ke level berikutnya. 24 jam berlalu, waktunya voting. Ada 1 tombol hijau dan 1 tombol merah. Jika mayoritas menekan tombol hijau, kita akan tantangan dan beberapa tereliminasi. Namun jika mayoritas menekan tombol merah, kita tidak akan melakukannya. Kita akan terus seperti ini. Saya menekan tombol merah. Kenapa kita harus mengambil risiko tanpa alasan? Saya tidak mau tantangan. Saya siap untuk mengirim beberapa orang pulang dengan tantangan. Jika kamu menekan hijau, tantangan jika sangat baik, lihat hasilnya. 63 orang voting positif dan 13 orang voting negatif. Hari ini saya siap untuk tantangan apapun. Tantangan ini adalah permainan sederhana.
tetapi kami membuatnya sedikit lebih besar. Kami akan menaruh bola di bawah salah satu dari 3 gelas ini. Nolan, pindahkan mereka selama beberapa menit. Siapapun yang ingat di mana bola berada di bawah gelas akan tetap dalam permainan dan yang lainnya akan dieliminasi. Anak laki-laki itu sangat tampan. Saya tidak bisa fokus pada gelas. Pernahkah Anda melihat seseorang terjebak seperti ini? Oh, apa itu di sana? Dia orang yang sangat licik. Oh tidak, apa itu di sana? Tidak, sayangnya dia tertipu. Di nomor 82 yang benar. Apakah Anda tahu di bawah gelas mana? Semoga beruntung. Tapi beberapa orang kehilangan bola dan untuk mendapatkan jawaban yang benar mereka harus meminta bantuan tetangga mereka. Saya hanya berkedip sebentar dan memalingkan wajah. Lalu saya menyadari saya kehilangannya. Saya harus mengandalkan jawaban orang lain. Strategi baru. Ketika mereka bertanya, kita tidak memberitahu mereka jawaban yang benar. Kita memilih warna lain. Saya percaya pada mereka. Saya rasa tidak ada masalah. Saya merasa stres karena saya tidak ingin kalah secepat ini. Sudah 1 jam penuh semua orang menatap gelas ini dan benar-benar butuh konsentrasi sementara anak itu sama sekali tidak fokus. Tentu saja anak itu baru 3 tahun. Tentu saja tidak ada yang mengharapkan anak itu menang, mereka hanya membawanya agar kompetisi menjadi lebih menarik. Ini adalah permainan dari usia 1 hingga 100 tahun, benar-benar butuh konsentrasi untuk mengetahui di bawah mana bola itu berada. Baiklah teman-teman, saatnya untuk mendaftarkan suara kalian. Cukup pilih tombol yang warnanya sama dengan gelasnya. Saya tidak tahu harus percaya pada siapa. Tapi dia bilang merah. Merah, tapi wanita ini bilang biru. Ya itu biru. Jangan percaya padanya. Saya tidak percaya pada orang yang ada di sana. Kamu ketahuan, teman. Umumkan hasilnya. Karena hanya 3 orang yang bilang hijau, Nolan, periksa apakah mereka benar atau tidak. Sayangnya tidak. Kebanyakan orang memilih biru. Mari kita lihat apakah mereka benar atau tidak. Ya ampun. Sepertinya Kita harus pergi. Ya, kita harus pergi. Pada akhir tantangan hari kedua, hanya 52 orang yang tersisa dan tingkat stres semua orang meningkat. Kita telah membuat musuh untuk diri kita sendiri. Orang tua itu. ya dia lihat tatap buruk. 2 kelompok ini saling bersih tegang. Orang itu bilang merah tapi dia bilang sebenarnya. Tetangga kita dari hari pertama sudah akrab dengan 2 orang itu, tapi mereka memberitahunya warna yang salah. Kamu tahu kami hanya menggodanya dengan memberitahunya warna yang salah. Itu hanya bercanda. Dia membesar-besarkannya tanpa alasan. Jika harus menang dengan berbohong, lebih baik tidak menang. Satu-satunya hal yang mereka lakukan adalah membuat beberapa orang menjadi musuh mereka. Bukan busur. Pasti kalian pernah bertanya-tanya bagaimana mereka pergi ke toilet. Tekan tombol ini. Baiklah, lampu di luar akan menyala dan Chris akan membawakan toilet bergerak untukmu. Kami tidak bisa memasang pipa di semua kamar, jadi kami menggunakan ini. Sekarang ini dianggap sebagai toilet. Ya, kamu benar. Ayo pergi. Pada akhir hari kedua, hampir setengah dari peserta telah tereliminasi. Sangat menyebalkan saya sebut warna yang salah. Saya ingin menarik perhatian. Kenapa kamu ingin mengeluarkan nomor 22? Karena kalian berdua sedikit bersaing? Tingkat stres lebih tinggi dari biasanya. Saya ingin membuatnya pergi sendiri. Kamu tahu sendiri aku tidak akan pergi. Apa kamu katakan? Saya bisa mendengarmu. Jangan menggangguku, aku lapar. Mogok makan, itu sangat mengganggu. Yang secara alami membuat lebih banyak orang menyerah. Ya karena lihat, tantangannya memang sulit, yaitu kamu harus tinggal di sebuah ruangan tanpa melakukan apa-apa selama 1 atau 2 hari. Sekarang saya pikir kita sudah di hari ketiga. Kemudian mereka saling mengganggu untuk membuat situasi lebih sulit dan membuat orang lain kalah. Saatnya sudah pulang. Aku lakukan baik sejauh itu. Terima kasih. Di akhir hari ketiga, semua orang berharap nomor 54 dan 74 pergi. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Kita hampir di tengah hari keempat, dan saatnya untuk memilih apakah kita akan menghadapi tantangan lain atau tidak. Jika kalian memilih ya, banyak dari kalian akan tereliminasi. Tantangan ini tidak seperti yang sebelumnya, jadi pilihlah dengan hati-hati. Bagaimana dengan pilihanmu? Tantangan. Kamu tidak khawatir tereliminasi? Sedikit kekacauan itu menyenangkan, lebih seru. Kenapa kamu terus menekan tombol itu? Aku ingin tantangan. Baiklah. Ini hasilnya. Sepertinya hanya 9 orang yang tidak menginginkan tantangan. Kami akan memberikan kalian masing-masing selembar kertas, domasi mese dan pena, dan kalian harus menuliskan nomor, salah satu peserta di atasnya. Siapapun yang mendapatkan suara terbanyak akan tereliminasi. Kalian punya waktu 60 detik. Sudah kubilang tantangan ini tidak seperti yang sebelumnya. Yang ini buruk menurutmu tidak begitu? Saya yakin mereka sedang menulis nomor saya sekarang. Dalam tantangan sebelumnya, beberapa orang benar-benar berbohong.
Jadi sekarang mereka yang dibohongi bisa memberikan suara kepada mereka yang berbohong. Kamu akan memilih siapa? 54. Itu sombong dan juga berbohong. 74. Karena saya tidak terlalu suka dengannya, saya lebih suka dia yang tereliminasi. Kamu menulis ini dengan cepat sekali. Ya, semua tetangganya adalah asin. Jadi semua orang memilih 54, ya? Kita akan melihat pendapat siapa yang paling mempengaruhi yang lain. 54 adalah orang yang berbohong dan memberi warna yang salah kepada tetangganya sehingga mereka tereliminasi. Kita akan melihat pendapat siapa yang paling mempengaruhi yang lain. Menurutku ini akan menjadi menarik. Baiklah, tunjukkan suara kalian dengan nomor 3. 1, 2, di mana 3? Wah, betapa banyaknya nomor. Seluncuran. Persaingan antara 74 dan 75 sangat ketat. Nah, ini hasilnya. Yang sangat dekat dengan perbedaan hanya 2 suara. Yang kalah adalah nomor 74. Dengan 14 suara. Tolong keluarkan 74. Pikir orang itu akan kalah. Ini 54. Nah, 1 orang sudah tereliminasi. Sekarang eliminasi 9 orang lainnya juga. Sekarang kita semua sepakat bahwa nomor 10 saatnya pergi. Sangat mengganggu. Dia selalu menggangguku meskipun aku tidak pernah mengganggunya. Anak kecil itu sangat berkemauan keras. Jika dia tetap, dia pasti akan menang. Anak-anak, ada satu hal yang ingin kukatakan kepada kalian. Kalian melihat ini? Saya pikir ini adalah seorang gadis. Ketika saya menonton video ini untuk pertama kali, berulang kali, saat dubbing, saya pikir ini adalah seorang gadis. Dan kemudian saya menyadari bahwa itu adalah seorang anak laki-laki. Ketika saya sedang menerjemahkan, saya melihat mereka menggunakan kata ganti he untuknya. Mereka bilang he is, bukan she is. Kemudian saya menyadari bahwa itu adalah anak laki-laki dan saya terkejut. Anak laki-laki kecil itu sangat bertekad. Jika dia bertahan, dia pasti akan menang. 10 tahun kita sangat keren dan saya berharap dia tetap dalam permainan. Saya bilang 10. Saya benar-benar minta maaf. Tapi jika saya tidak memilihnya, saya akan merasa bersalah. Saya tidak yakin, tapi saya pikir mereka sedang memilih saya. 3, 2, 1. Baiklah, semuanya tunjukkan suara kalian ke kamera. Wah, mereka ini benar-benar liar. Banyak sekali yang memilih 10. Maaf teman kecilku. Sekarang secara resmi, anak 10 tahun pertama telah tereliminasi. Kalian ini gila sungguh. Kamu bertahan lebih lama dari seluruh barisan ini. Mereka mengeliminasi kamu hanya karena mereka takut padamu. Saya merasa sangat kasihan pada nomor 10 sehingga saya mengundangnya untuk datang ke panggung dan melanjutkan tantangan dengannya. Kasihan dia masih anak-anak, berbelas kasihanlah pada anak-anak. Sungguh, aneh bagi saya bahwa semua orang bersekongkol untuk menyingkirkan anak ini. Apakah menurut kalian ini benar-benar ancaman terbesar, orang yang harus kalian takuti? Saya merasa sangat kasihan pada nomor 10 sehingga saya mengundangnya untuk datang ke panggung dan melanjutkan tantangan dengannya. Sekarang saya akan menyingkirkannya. Baiklah, saya ingin kalian semua memberikan suara untuk nomor 14. 14. Sayangnya saya harus mengatakan bahwa hampir semua orang memberikan suara untuk nomor 14. Kita harus memikirkan siapa ancaman yang lebih besar. Ini semakin sulit. Bersiaplah. Sepertinya saatnya pergi. Orang-orang berusia 50-an berniat untuk mengeliminasi semua orang. Dan sejauh ini mereka memiliki kekuatan voting terbesar. Menurutku 73 juga salah satu yang saatnya pulang. 73 dengan 15 suara. Kekuatan persatuan orang-orang berusia 50-an telah meningkat. Aku tidak percaya. Orang-orang berusia 50-an sendirian mengeliminasi semua orang berusia 70-an. 71. Sangat baik. 71 dengan 15 suara. Aku tidak menyangka seseorang yang berusia 50-an bisa begitu berbahaya. Agak menakutkan. Kamu kehilangan teman-teman baik. Aku sedih karenanya. Maaf, tapi nomor 75. Sebentar sekali ya, mohon ditunggu. Mereka benar-benar gila. Hampir semua orang memilih 69. Malu, nomor 69, angka 60. 9 Anda telah dihapus. Kami benar-benar melakukan pekerjaan yang hebat. Orang berikutnya. Nomor 35 dengan 9 suara. Apakah kamu memilih begitu saja? Dengan sangat menyesal. Nomor 21. Sayang sekali, kamu adalah teman yang baik. Saya melihat banyak nomor 96. Jadi mari kita tanya pendapatnya. Hanya tinggal sedikit lagi untuk dieliminasi. Tidak masalah jika kalian semua menginginkannya. Dia sangat manis. Dia begitu lucu sehingga saya yakin orang-orang di sekitarnya merindukannya. Aduh, tangan saya. Tangan saya. Mari kita lihat siapa yang kalian pilih. Kalian yang liar. Tunjukkan hasilnya. Lebih dari setengah dari kalian memilih nomor 96. Saya benar-benar tidak mengerti kalian, dia bukan ancaman terbesar. Oh, ya ampun. Terima kasih untuk semuanya. Akhirnya, itu memang aturannya, dan jika yang lain menginginkannya, saya juga senang. Itu membuat hati seseorang hancur. Pembersihan resmi selesai. Jika kalian masih di dalam kubus, kita lanjutkan.
Kelompok usia 50-an tetap utuh dalam seluruh tantangan pemungutan suara karena persatuan mereka, dan yang mengejutkan nomor 54 masih dalam permainan. Mari kita lanjutkan. Mungkin kali ini saya akan memberikan suara negatif untuk tantangan. Hari kelima. Saatnya untuk pemungutan suara lain untuk tantangan. Pasti jika mulai sekarang saya memberikan suara negatif untuk tantangan, saya pasti menang. Saya memberikan suara untuk tantangan, dengan cara ini peluang saya untuk menang semakin besar. Saya baik-baik saja dengan menunggu. Saya akan membayar cicilan rumah saya. Saya akan pensiun. Selesai dan berlalu begitu saja. 20 dari kalian memberikan suara positif untuk tantangan. Kenapa kalian melakukan ini pada diri kalian sendiri? Kamu gila, ayah. Kami akan membawa menara Jenga ke setiap kubus kalian. Setiap kali kalian harus menarik salah satu balok kayu keluar, dan jika menara kalian runtuh, kalian akan tereliminasi. Tarik keluar balok pertama. Kalian bisa menarik keluar balok mana saja yang kalian mau kecuali yang merah. Kami akan melanjutkan permainan ini sampai hanya tersisa 10 orang. Oh tidak. Tarik keluar balok kedua. Sepertinya belum ada yang kalah. Tarik keluar satu lagi. Jantungku hampir keluar dari mulutku. Aku hanya berdiri di sini menunggu untuk mendengar suara menara mereka runtuh. Oh, Tuhan, yang pertama jatuh. 1 orang tereliminasi. 14 orang lagi harus pulang. Itu sudah ditakdirkan untuk mereka. Sementara para peserta bermain, mari kita lanjut ke... Anak-anak, kalian tidak perlu terlalu memperhatikan bagian sponsor ini. Ini aplikasi luar negeri. Itu ada di video asli, dan kami juga untuk tetap setia, kemudian kami dubbing karena Mr. Beast membuat iklan ini dengan cerdas sehingga menyatu dengan video dan tidak bisa menghapus bagian ini dari video iklan. Jadi kami mendubbing iklan yang sama. Sponsor program, toko online terbaik di ponsel. Aplikasi Shop App membuat belanja jadi sangat mudah. Dari membeli coklat hingga sepeda motor, semuanya ada di dalamnya. Ngomong dong ngomong, jika kamu sudah sampai di bagian video ini, tolong beri like sekarang juga. Sepertinya macet, terima kasih. Aplikasi Shop App milik Kedam menggunakan kecerdasan buatan untuk menemukan produk terbaik dan merekomendasikannya padamu. Saya sangat stres. Saya juga begitu. Aduh. Ini hampir jatuh dari sini. Tidak bisa lagi. Ngomong dong ngomong, jangan lupa nyalakan lonceng agar bisa melihat video-video berikutnya yang kami dubbing. Pastikan untuk melakukannya. Mari kita teruskan permainan ini sampai hanya 10 orang yang tersisa. Apa yang kamu lakukan? Berikan padaku. Sekarang giliranmu 20 detik. Oh, tidak. Oh, aku menabraknya.
dengan sangat tidak sengaja itu. Ya, aku mengerti. Hanya satu orang lagi. Semuanya tergantung padanya karena dia yang terakhir. Aku tidak percaya menaraku masih berdiri. Ya, aku tahu. Sudah 10 kali menaramu hampir runtuh. Aku tidak bisa melihat, tapi aku harus melihat. Aku tidak bisa, tapi aku harus. Jangan takut, Brenda. Ingat latihanmu. Dalam latihan itu, Mr. Beast tidak menatapku. Tidak. Ini juga dari orang itu. Aku tidak percaya. Aku termasuk 10 besar. 90 orang pergi, 10 orang tersisa. Begitulah. Sayang, kalau Mama menang 500.000, kita akan pergi ke Disneyland bersama. Kamu bisa mengunduh Shop App sekarang juga. Kalian lihat Mickey Mouse menari dengan gaya yang keren. Kalau Mama menang 500.000, kita akan pergi bersama. Itu sangat keren. Tantangan ini membuat semua orang di atas 60 tahun tereliminasi. Bagian kanan peta sekarang benar-benar kosong. 15 orang sudah keluar, jadi apakah kita harus meledakkan 15 kubus ini? Kalau aku, besok aku tidak akan memilih tantangan ini lagi. Lihatlah berapa banyak orang yang sudah tereliminasi. Di tempat semua tanda silang ini dulu ada orang. Seseorang tepat berada di sini. Tidak ada seorang pun di sekitarku. Aku adalah orang termuda di sini. Jika aku kalah dengan tantangan ini. Aku tidak akan mundur. Sekarang setidaknya mereka tidak mengirim mereka dengan tangan kosong. Meskipun tidak menang hadiah utama, mereka memberi mereka beberapa ribu dolar hanya karena mereka berpartisipasi. Mereka berada di kondisi sulit ini dan di kubus ini selama 7 atau 8 hari, jadi mereka pantas mendapatkan sesuatu. Jangan biarkan mereka pergi dengan tangan kosong tanpa modal tidak ada hasil. Banyak gadis, dan sekarang Anda mulai dari sini, saya sangat stres. Jumat, Panjuj. Saya yakin jika ada lebih banyak, Anda akan mengerti dari tempat itu sendiri. Dia tidak mempercayai orang yang ada di sana. Dia yakin sekali. Teman, saya tahu dia tidak akan pergi. Benar, Anda mendapatkan 37 suara. Hasyani saya? Hasyani nomor 5 dan 2 tetap. Saya tetap di sini. Kesempatan ini datang. Sekali seumur hidup. Ada kemungkinan 50% saya akan memenangkan $500,000. Wow, $500,000 sebagai hadiah untuk menjadi finalis. Saya punya kejutan lain untuk Anda. Menurut Anda apa itu? Demi Tuhan, jika saya tahu apa yang Anda tulis di sini. Selamat untuk putriku. Hari ini ulang tahunnya. Yecha, baiklah. Mari kita lihat apa yang ada di balik layar. Jangan bilang kalau... Ya Tuhan, saya tidak takut kehilangan ulang tahun putri. Ayo, betapa menyenangkannya kamu ada di sini. Kami mencintaimu. Tidak masalah apakah kamu menang atau tidak. Kami bangga padamu. Kamu bisa melakukannya. Selamat, keluarga kita. Ya, itu adalah impianku. Semua orang. Ya, sekarang sudah siap. Sekarang hanya nomor 5 dan 20 yang tersisa. Dan mereka sudah tinggal di kubus ini selama lebih dari seminggu. 8 hari, Yukawood Idei. Bukan waktu yang singkat kan? Masih di sini, Gal. Saya tidak bisa pergi. Setiap kali, Yicha, saya berkata, kali ini saya pergi. Ali, kali ini saya pergi. Tuhan, ini sangat menarik. Dan jika Anda ingat, wanita ini hampir menang. Hanya 2 langkah lagi yang tersisa. Sebenarnya, dia hampir menang, tetapi pada menit terakhir semuanya berbalik. Maksud saya, wanita itu kalah dan yang hampir kalah justru menang. Ini sangat menarik kejadian yang terjadi. Saya tidak bisa membawanya. Setiap kali saya berkata, kali ini saya pergi. Kali ini saya pergi. Dan masih di sini. Sekarang dalam pikiran saya ini terasa lebih nyata. Karena saya tidak bersama 99 orang lainnya. Sekarang hanya saya dan 1 orang lagi. Semua tanda silang ini adalah orang-orang yang sudah pulang ke rumah mereka. Dan sekarang hanya saya yang tertinggal. Saya ragu tinggal di sini harus membuat kita menyerah. Hanya jika kita terpaksa, saya akan pergi dari sini. Saya memberi mereka kesempatan ini untuk mengatakan tantangan 9. Tapi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Saya tidak percaya mereka menerima tantangan ini. Mereka bertaruh $500,000. Di salah satu tas ini ada cek bernilai $500,000. Ibu, kami menutup mata semua orang di lokasi, bahkan kameramen. Saya memindahkan tas ini bersama-sama. Dalam beberapa detik lagi, Anda akan mengerti apa yang terjadi. Tasnya sekarang sudah dipindahkan. Dan karena Anda memilih tantangan, Anda bisa keluar dari kotak Anda dan datang ke tengah sini. $500,000 akan mencapai nomor 5 dan 2 atau 40. Saya akan melempar koin untuk menentukan siapa yang bisa melihat ke dalam tasnya dan menjadi satu-satunya yang tahu di tas mana uangnya berada.
Ini adalah permainan menggertak, benar, karena mereka akan memilih satu untuk dibawa pulang. Jadi kepala atau ekor? Ekor. Muncul. Kapanpun kamu siap, lihat ke dalam tasmu. Saya tidak ingin tahu, itu terlalu sulit bagi saya untuk menanggungnya. Nomor 5 dan 2 sekarang bisa memilih untuk mengambil tas mereka sendiri atau milik mereka. Asakem awam. Apakah ada $500.000 di dalam tasmu? Ya, Allahikum. Apakah kamu berbohong? Menurutmu bagaimana? Apakah ada hal lain di dalam tas? Selain uang? Saya melihat logo Mr. Beast, jadi ada uang di dalamnya. Ya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Selama ini seharusnya dia sudah mengenal saya. Pasti dia merasa stres. Ada $500.000 di tengah. Artinya, apakah dia akan menyimpan tasnya sendiri atau mengambil milik Joe? Ini adalah keputusan penting. Menurutmu bagaimana? Apakah menurutmu uang ada di tasnya? Saya ragu ada uang di dalam tas. Saya pikir di tas saya sendiri. Jantung saya berdebar kencang. Saya juga merasa stres seperti kalian, teman-teman. Apakah kamu bersumpah bahwa uang ada di tasmu? Iya. Saya tidak berpikir itu ada di sana, Ikara. Saya ingin memilih tas saya sendiri. Jadi apakah kamu yakin dengan yang ini? Baiklah, katakan, Ibis. Apa yang ada di tasmu? Ya Tuhan, saya tidak percaya teman konek kamu bilang padanya uang ada di tasmu. Teman kita benar-benar bilang uang ada di tas saya. Ya Tuhan, ini adalah permainan yang luar biasa. Apa masalahnya? Dia mengatakan yang sebenarnya dan mendapatkannya. Mereka selalu mengatakan kejujuran akan menguntungkanmu. Meskipun kamu tidak menang, kami tetap memberikan $10.000 ke Disneyland untuk bersantai dan bersenang-senang. Terima kasih. Kami mendekorasi adegan ini dan hanya menjualnya seharga 1 sen. Jadi jika kalian ingin memilikinya, segera masuk ke toko. Sukai video ini agar kami bisa membuat lebih banyak untuk kalian. Sampai jumpa. Oh, dan jangan lupa untuk memeriksa iklan cokelat di akhir. Tidak ada yang lain. Semua usaha yang kita lakukan untuk membeli itu adalah tantangan yang luar biasa. Saya harap. Saya harap Anda menikmati video ini. Kami benar-benar berusaha keras untuk dubbingnya. Jangan melihat ini hanya sebagai video YouTube. Ini setara dengan film bioskop. Kami membawa dubbing ke tingkat ini, dan Anda sendiri melihatnya ada 100 orang. Saya melibatkan lebih dari 35 pengisi suara, teman-teman, dan berbagai rekan yang saya undang untuk proyek ini. Sekarang, daftar pengisi suara. Juga ini adalah bagian kedua yang sederhana. Dan di sini saya berterima kasih kepada mereka yang menemani saya dalam pembuatan video ini, dan teman-teman, ini adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Tolong like video ini jika kalian menyukainya. Jika kalian ingin kami membuat dubbing lagi untuk kalian, pastikan untuk meninggalkan komentar agar video ini mendapatkan banyak penonton. Itu saja. Terima kasih telah bersama saya sampai akhir video. Jangan lupa untuk like video ini dan tinggalkan komentar serta kirimkan kepada teman-teman kalian. Tunjukkan kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga diri kalian.